Pekerjaan baru di pabrik kosong. Resti adalah seorang perempuan berusia 25 tahun yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di salah satu universitas terkemuka. Dengan harapan tinggi dan semangat yang membara, ia melamar berbagai pekerjaan hingga akhirnya diterima di sebuah pabrik yang terletak di pinggiran kota. Pabrik itu dikenal sebagai salah satu produsen terkemuka, dan Resti merasa sangat beruntung. Pada hari pertamanya, Resti mengenakan pakaian rapi dan sepatu pantofel. Ia tiba di pabrik tepat waktu, tetapi begitu melangkah masuk, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Bangunan pabrik itu terlihat tua dan tidak terawat. Cat di dinding mulai mengelupas, dan jendela-jendela yang berdebu menutupi pandangan keluar. Suasana di dalam pabrik itu sunyi, tidak seperti yang ia bayangkan. Resti melangkah ke meja resepsionis, di mana seorang pria parubaya menyambutnya dengan senyuman paksaan. "Selamat datang, Resti. Kami sangat senang Anda bergabung dengan tim kami," katanya sambil memberikan informasi tentang peraturan pabrik dan jadwal kerja. Setelah orientasi singkat, Resti diantar ke area kerjanya. Dia melihat beberapa rekan kerja yang tampak sibuk, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang menyapa. Mereka semua tampak tenggelam dalam pekerjaan masing-masing. Saat Resti mulai melakukan tugasnya, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di dalam pabrik yang seharusnya ramai, dia merasakan kesunyian yang mencekam. Hari pertama berlalu, dan Resti diberitahu bahwa dia harus lembur. Meskipun merasa lelah, ia berusaha untuk bersikap positif. Mungkin ini adalah cara untuk membuktikan diri, pikirnya. Namun, saat malam tiba, suasana pabrik semakin terasa menakutkan. Lampu-lampu berkedip, dan hawa dingin mulai menyelimuti ruangan. Ketika Resti sedang bekerja, tiba-tiba dia mencium bau yang sangat menyengat, seperti daging terbakar. Dia menahan napas dan berusaha mencari sumber bau tersebut. Makin lama, bau itu semakin kuat, dan Resti merasa mual. Dia memutuskan untuk mengecek area lain di dalam pabrik, berharap bisa menemukan penyebab bau aneh tersebut. Saat ia berjalan melewati lorong-lorong sempit, dia mulai mendengar suara-suara aneh. Suara itu seperti bisikan, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Resti merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan pencariannya. Dalam kegelapan, bayangan-bayangan tampak bergerak, tetapi setiap kali dia menoleh, tidak ada apa-apa di belakangnya. Dalam pencarian yang membingungkan itu, Resti menemukan sebuah ruangan yang tampaknya tidak pernah digunakan. Di dalamnya, terdapat tumpukan barang-barang lama, mesin-mesin usang, dan debu yang menutupi segala sesuatu. Di tengah ruangan, ada sebuah meja kecil dengan sebuah buku tua. Rasa ingin tahunya membuatnya mendekat. Saat dia membuka buku itu, dia menemukan tulisan-tulisan yang aneh. Buku itu berisi catatan tentang ritual pesugihan dan pengorbanan. Saat membaca, Resti merasakan ketakutan yang mendalam. Mengapa buku ini berada di pabrik yang tampaknya sudah lama ditutup? Apakah ada hubungannya dengan bau yang dia cium sebelumnya? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Resti terkejut dan dengan cepat menutup buku itu, bersembunyi di balik tumpukan barang. Dia melihat seorang pria dengan wajah pucat melintas, tampak bingung dan ketakutan. Pria itu berlari tanpa tujuan, seolah dikejar sesuatu. Resti merasa jantungnya hampir copot melihat pemandangan itu. Dia ingin berlari, tetapi kakinya terasa berat. Ketika pria itu menghilang di balik sudut, Resti memutuskan untuk mencari jalan keluar. Dia berlari sekuat tenaga, melewati lorong-lorong yang tampak sama satu sama lain. Setelah beberapa menit berlari tanpa arah, Resti akhirnya menemukan pintu keluar. Dia mendorong pintu dengan semua kekuatannya, dan berhasil keluar ke area luar pabrik. Namun, saat dia melangkah keluar, dia terjatuh ke tanah, kelelahan dan ketakutan. Di saat putus asa, seorang lelaki tua muncul dari kegelapan. Dia mengenakan jubah putih dan terlihat tenang. "Ada apa, Nak?" tanyanya dengan suara lembut. Resti menceritakan semua yang terjadi di dalam pabrik. Lelaki tua itu mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Tempat itu sudah lama ditutup.
Banyak yang hilang di dalam sana. Itu bukan tempat yang aman. Resti merasa terkejut dan bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun, dia tahu satu hal, pekerjaan ini tidak akan membawa kebaikan. Dia harus mencari tahu lebih banyak tentang pabrik ini dan mengapa ia terjebak dalam situasi mengerikan ini. Dengan semangat yang baru, Resti bertekad untuk menemukan kebenaran. Dia tahu bahwa tantangan yang lebih besar menantinya, dan langkah pertamanya baru saja dimulai. Keterasingan di dalam kegelapan. Setelah mengalami ketakutan yang mendalam di pabrik kosong, Resti pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Dia berusaha mengabaikan apa yang terjadi, tetapi rasa takut dan penasaran terus menghantuinya. Malam itu, dia tidak bisa tidur, memikirkan suara-suara aneh dan bayangan yang dilihatnya. Dia bertekad untuk tidak kembali ke pabrik itu, tetapi rasa ingin tahunya terus memanggilnya. Beberapa hari berlalu, dan Resti memutuskan untuk melakukan penyelidikan. Dia mulai mencari informasi tentang pabrik tersebut. Dari internet, dia menemukan bahwa pabrik itu dikenal sebagai tempat yang angker dan sering disebut-sebut dalam cerita rakyat setempat. Banyak orang yang mengklaim mendengar suara-suara aneh dan melihat penampakan di dalamnya. Beberapa bahkan menghilang tanpa jejak setelah bekerja di sana. Rasa penasaran Resti semakin membara. Dia tidak bisa membiarkan kesan pertama yang menakutkan menghentikannya. Dia ingin mengetahui lebih banyak tentang pesugihan yang tertulis dalam buku tua yang dia temukan. Dengan tekad yang kuat, Resti memutuskan untuk kembali ke pabrik, meskipun rasa takut masih menghantuinya. Malam itu, Resti kembali ke pabrik dengan senter dan catatan yang dia buat dari hasil penelitiannya. Dia merasa seperti seorang detektif yang sedang menyelidiki misteri yang lebih besar. Saat dia melangkah ke dalam pabrik, suasana yang mencekam langsung menyambutnya. Hawa dingin kembali menyelimuti, dan lampu-lampu berkedip seolah menyambut kedatangannya. Dengan senter di tangan, Resti berkeliling, berusaha menemukan ruangan tempat dia menemukan buku itu. Saat berjalan, dia tidak bisa mengabaikan suara-suara aneh yang mulai terdengar lagi. Bisikan-bisikan samar seolah memanggilnya, dan setiap langkahnya membuat jantungnya berdegup kencang. Akhirnya, Resti menemukan ruangan kecil tempat buku itu terletak. Dia membuka buku tersebut dan mulai membaca isi catatannya dengan seksama. Buku itu mencatat berbagai ritual pesugihan yang melibatkan pengorbanan. Setiap ritual memiliki syarat dan konsekuensi masing-masing. Resti merasakan ketegangan saat membaca, tetapi di saat yang sama, ada sesuatu yang menariknya untuk terus membaca. Satu ritual menarik perhatian Resti lebih dari yang lain, ritual yang menjanjikan kekayaan tak terbatas dengan mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Dalam catatan itu, tertulis bahwa pengorbanan harus dilakukan pada malam tertentu, di tempat yang dianggap terkutuk. Resti merasa tertekan, tetapi pikirannya dipenuhi dengan gambaran tentang kekayaan dan kehidupan yang lebih baik. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Resti menutup buku dengan cepat dan bersembunyi di balik tumpukan barang. Dia melihat bayangan seseorang melintas. Orang itu tampak gelisah dan ketakutan, sama seperti yang dia lihat sebelumnya. Saat bayangan itu menjauh, Resti merasa momen ini adalah kesempatan untuk bertanya. "Siapa kamu?" teriak Resti, berusaha menahan ketakutannya. Bayangan itu berhenti, dan sosok itu berbalik. Ternyata, itu adalah seorang pria muda, tampak lebih tua dari usianya. Wajahnya pucat dan matanya terlihat kosong. "Aku Sandi," katanya dengan suara bergetar. "Aku sudah bekerja di sini selama beberapa bulan. Aku tidak bisa pergi. Mereka tidak membiarkanku." Resti merasa iba melihat Sandi. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Resti. Sandi menggelengkan kepalanya. "Tempat ini adalah jebakan. Banyak yang datang untuk mencari kekayaan, tetapi mereka hanya membawa malapetaka. Aku sudah terjebak di sini, dan aku tidak tahu bagaimana cara keluar." Resti merasakan ketakutan yang mendalam. "Apakah kamu tahu tentang ritual pesugihan?" tanyanya, mengingat catatan yang dia baca. Sandi menatapnya dengan mata penuh ketakutan. "Jangan sekali-kali mencarinya. Itu hanya akan
Membawamu pada kegelapan. Banyak yang sudah hilang setelah mencoba. Resti merasa ragu, tetapi rasa ingin tahunya terus membara. Dia tidak ingin terjebak di dalam pabrik ini, tetapi di sisi lain, dia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus dia ungkap. Dia berusaha menenangkan Sandy. Aku akan mencari cara untuk membantu kita keluar dari sini. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi di pabrik ini. Saat mereka berbicara, suara-suara aneh mulai kembali lagi. Bisikan semakin keras, dan Resti merasakan hawa dingin semakin menyengat. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu berkedip dan padam. Dalam gelap, Resti merasakan tangan dingin menyentuh bahunya, dan dia berteriak. Sandy, apa itu? Teriaknya panik. Sandy tampak ketakutan dan berlari ke pintu. Kita harus pergi. Mereka datang. Mereka berlari bersama-sama, berusaha mencari jalan keluar. Namun, lorong-lorong yang mereka lewati tampak berbeda, seolah pabrik itu berubah bentuk. Suara bisikan semakin mendekat, dan Resti merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Setelah berlari tanpa arah, akhirnya mereka menemukan pintu keluar. Resti mendorong pintu dengan sekuat tenaga, dan mereka bergegas keluar ke udara malam yang dingin. Namun, saat mereka berbalik untuk melihat pabrik, mereka melihat bayangan-bayangan gelap di balik jendela. Seolah-olah makhluk itu sedang menunggu mereka kembali. Resti dan Sandy berdiri terengah-engah, berusaha menenangkan diri. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Resti. Sandy menggelengkan kepalanya. Kita harus mencari bantuan. Kita tidak bisa melawan mereka sendirian. Kita perlu mencari tahu siapa yang bisa membantu kita. Dengan perasaan campur aduk, Resti menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Kegelapan masih mengintai di balik bayangan pabrik kosong, dan mereka harus menemukan cara untuk melawan kekuatan jahat yang menguasai tempat itu sebelum terlambat. Pertemuan dengan Ustaz. Setelah melarikan diri dari pabrik yang menakutkan, Resti dan Sandy merasa terjebak dalam kegelapan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka berdua duduk di sebuah bangku taman yang sepi, berusaha menenangkan diri dan merencanakan langkah selanjutnya. Dalam suasana dingin malam itu, Resti menyadari betapa pentingnya untuk mencari seseorang yang bisa membantu mereka memahami apa yang sebenarnya terjadi di pabrik. Siapa yang bisa kita ajak bicara? Tanya Resti dengan suara bergetar. Kita butuh seseorang yang mengerti tentang tempat itu, tentang apa yang terjadi di dalamnya. Sandy menghela napas. Aku pernah mendengar orang-orang di sekitar sini berbicara tentang seorang ustaz. Dia dikenal bisa membantu orang-orang yang terjebak dalam situasi seperti ini. Mungkin kita bisa mencarinya. Tanpa membuang waktu, mereka berdua segera mencari informasi tentang ustaz tersebut. Berjalan menyusuri jalanan sepi, Resti dan Sandy bertanya kepada beberapa orang yang mereka temui. Akhirnya, seorang perempuan tua menunjukkan arah ke sebuah masjid kecil yang terletak tidak jauh dari taman. Ketika mereka tiba di masjid, suasana terasa tenang. Lampu-lampu kecil menghiasi dinding, dan sekelompok orang sedang berkumpul untuk berdoa. Resti dan Sandy merasa sedikit lebih tenang saat melihat banyak orang berkumpul dalam kehangatan kebersamaan. Mereka mencari sosok ustaz yang mereka cari. Setelah beberapa menit, seorang lelaki parubaya dengan janggut putih muncul dari dalam masjid. Wajahnya tampak ramah, dan senyumnya memberikan ketenangan. Resti memberanikan diri untuk mendekatinya. Ustaz, kami butuh bantuan. Kami baru saja keluar dari pabrik di pinggiran kota, dan kami merasa ada sesuatu yang sangat salah di sana, kata Resti dengan suara bergetar. Ustaz itu melihat mereka dengan serius. Pabrik itu, banyak cerita yang beredar tentang tempat itu. Apa yang kalian lihat di dalam sana? Resti dan Sandy menceritakan semua yang mereka alami, bau daging terbakar, suara-suara aneh, dan penemuan buku ritual pesugihan. Ustaz mendengarkan dengan seksama, dan ekspresi wajahnya semakin serius. Tempat itu sudah ditutup bertahun-tahun yang lalu, katanya. Banyak orang yang menghilang setelah bekerja di sana. Mereka yang terjebak dalam godaan kekayaan akan dipermainkan oleh makhluk jahat. Ritual pesugihan yang kalian sebutkan adalah jalan menuju kehancuran.
Sandi terlihat cemas. Apa yang bisa kami lakukan untuk menghentikannya? Kami tidak ingin terjebak di sana lagi. Ustaz mengangguk. Pertama-tama, kalian harus menyadari bahwa makhluk-makhluk itu tidak hanya ada di dalam pabrik. Mereka juga bisa mengikuti kalian kemanapun kalian pergi. Kekuatan mereka terletak pada ketakutan dan keserakahan manusia. Resti merasakan ketakutan menyelimuti hatinya. Tapi kami tidak melakukan apa-apa. Kami hanya penasaran. Penasaran bisa menjadi bencana, kata Ustaz. Kalian harus melakukan beberapa langkah untuk melindungi diri. Pertama, berdoalah dan mintalah perlindungan. Kedua, jangan pernah berpikir untuk kembali ke pabrik itu. Jika kalian melakukannya, kalian mungkin akan terjebak selamanya. Mendengar kata-kata Ustaz, Resti merasa seolah beban yang berat terangkat dari pundaknya. Namun, rasa ingin tahunya masih menggerogoti. Dia ingin tahu lebih banyak tentang makhluk jahat yang menguasai pabrik itu. Ustaz, apakah ada cara untuk mengusir makhluk jahat itu? Tanya Resti. Ustaz menghela napas. Ada cara untuk melawannya, tetapi itu tidak mudah. Kalian harus melakukan ritual yang benar dan memahami kekuatan yang kalian hadapi. Kalian perlu mengumpulkan orang-orang yang percaya dan memiliki niat baik untuk bersatu melawan kegelapan itu. Setelah percakapan yang panjang, Ustaz memberi mereka beberapa jimat pelindung dan mengajarkan doa yang bisa mereka ucapkan untuk mengusir energi negatif. Resti dan Sandi merasa sedikit lebih tenang dan bertekad untuk melindungi diri mereka. Malam itu, saat mereka meninggalkan masjid, Resti merasa ada harapan baru. Mereka berdua berjanji untuk tidak kembali ke pabrik dan untuk mencari cara lain untuk menghadapi kegelapan yang mengancam mereka. Namun, di dalam hati mereka, rasa takut akan apa yang mungkin terjadi di malam-malam berikutnya masih menghantui. Di tengah perjalanan pulang, Resti dan Sandi berbicara tentang bagaimana mereka bisa menyebarkan informasi tentang makhluk jahat itu kepada orang-orang di sekitar mereka. Mereka ingin memastikan agar tidak ada orang lain yang terjebak dalam situasi yang sama. Namun, saat mereka berjalan di jalan sepi, Resti merasakan sesuatu yang aneh. Ada perasaan seolah-olah mereka sedang diawasi. Dia menoleh ke belakang, tetapi tidak melihat siapapun. Kau merasakannya? Tanyanya pada Sandi. Ya, sepertinya kita tidak sendirian, jawab Sandi dengan suara pelan. Keduanya mempercepat langkah, berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman itu. Sesampainya di rumah, Resti tidak bisa tidur. Dia teringat kembali pada buku ritual yang dia temukan di pabrik. Meskipun dia berusaha untuk tidak memikirkannya, dia merasa ada sesuatu yang menariknya untuk kembali ke pabrik dan mencari tahu lebih dalam. Tapi dia tahu bahwa dia harus melawan godaan itu. Dengan semangat baru dan tekad untuk melindungi diri, Resti berdoa sebelum tidur, berharap agar makhluk-makhluk jahat itu tidak menghantuinya lagi. Namun, saat dia terlelap, dia mendengar suara bisikan lembut yang memanggil namanya dari kegelapan. Suara itu semakin mendekat, seolah mengingatkannya akan pilihan yang harus dia buat, melawan kegelapan atau menyerah pada ketakutan. Keterikatan dan penyesalan. Hari-hari berlalu setelah pertemuan dengan Ustaz, tetapi Resti dan Sandi masih merasakan ketegangan yang menghantui mereka. Meskipun mereka bertekad untuk tidak kembali ke pabrik, rasa ingin tahu tentang ritual pesugihan dan makhluk jahat yang menguasai tempat itu terus menarik perhatian mereka. Resti merasa terjebak dalam dilema antara mencari kebenaran dan melindungi diri dari kegelapan. Suatu malam, setelah beberapa minggu berlalu, Resti menerima pesan dari Sandi. Dia mengajak Resti untuk bertemu di kafe dekat masjid, tempat mereka pertama kali mendengar tentang Ustaz. Ketika Resti tiba, Sandi sudah menunggu dengan wajah cemas. Aku merasa kita tidak bisa terus bersembunyi, kata Sandi. Aku tidak bisa berhenti memikirkan tentang ritual itu. Mungkin ada cara untuk menghentikan makhluk-makhluk itu dan mencegah mereka mengambil lebih banyak korban. Resti merasa ragu, tetapi hasrat Sandi untuk mencari kebenaran membuatnya terpengaruh. Apa yang kau maksud dengan menghentikan mereka? Tanyanya. Aku sudah mendengar dari beberapa orang bahwa ada cara untuk memanggil kembali kekuatan dari ritual itu dan mengubahnya menjadi sesuatu yang positif.
Kita bisa mendapatkan kekuatan untuk melawan mereka, jawab Sandi dengan semangat. Resti merasa terombang-ambing. Di satu sisi, dia takut jika mereka mengambil langkah yang salah. Namun, di sisi lain, rasa ingin tahunya semakin membara. Baiklah, jika kita melakukannya, kita harus melakukannya dengan hati-hati. Kita tidak bisa bermain-main dengan hal-hal seperti ini, kata Resti, berusaha menenangkan dirinya. Mereka mulai merencanakan ritual untuk memanggil kekuatan positif dan melawan kegelapan. Mereka mencari informasi lebih lanjut tentang ritual tersebut, membaca buku-buku dan mencari orang-orang yang pernah mengalami situasi serupa. Resti merasa semangatnya mulai tumbuh kembali, tetapi di sisi lain, dia merasakan bayang-bayang ketakutan terus mengintai. Malam yang ditentukan tiba. Mereka memilih lokasi yang aman di hutan dekat masjid, jauh dari pabrik yang menakutkan. Dengan membawa beberapa bahan yang diperlukan untuk ritual, mereka berdua merasa sedikit cemas tetapi bertekad untuk melawan. Saat mereka mempersiapkan ritual, Resti merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suara-suara angin di antara pepohonan terdengar seperti bisikan. Namun, Sandi tampak tidak terganggu, bahkan semakin bersemangat. Dia mulai mengucapkan mantra yang telah mereka persiapkan. Resti mengikuti Sandi, tetapi saat mereka mengucapkan mantra, suasana di sekitar mereka mulai berubah. Hawa dingin melanda, dan bayangan-bayangan gelap mulai muncul di antara pepohonan. Resti merasa ketakutan dan ingin mundur, tetapi Sandi terus melanjutkan ritual. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Langit mulai mendung, dan petir menyambar. Resti merasa ada yang salah dan berteriak, "Sandi, kita harus berhenti. Ini tidak benar." Tetapi Sandi tidak mendengarkan. Dia terus melanjutkan ritual, semakin dalam terjerat dalam kekuatan kegelapan. Resti merasa terjebak antara melindungi sahabatnya dan melarikan diri. Dalam sekejap, bayangan gelap menyerang, menggenggam Sandi dan menariknya ke dalam kegelapan. "Resti, tolong!" teriak Sandi dengan suara putus asa. Resti merasa seolah jiwanya terbelah. Dia ingin membantu, tetapi kegelapan itu terasa begitu kuat. Dengan segenap tenaga, Resti berlari ke arah Sandi, berusaha menariknya kembali. Namun, bayangan itu semakin kuat, dan Resti merasa terjebak. "Kembali, kembali!" teriaknya, tetapi suara itu tak terdengar di tengah kegelapan. Dalam perjuangan itu, Resti teringat kembali pada ajaran Ustaz. Dia harus melawan ketakutan dan mengingat doa yang diajarkan. Dengan tekad yang kuat, dia mulai mengucapkan doa pelindung dengan suara gemetar. Saat dia berdoa, cahaya mulai bersinar dari tangannya, menerangi kegelapan di sekitarnya. Secara perlahan, bayangan gelap itu mulai mundur, dan Sandi terlepas dari cengkeraman makhluk tersebut. Resti melangkah maju, dan mereka berdua saling berpegangan tangan, berusaha menemukan jalan keluar dari kegelapan. Akhirnya, dengan kekuatan doa, mereka berhasil mengusir bayangan-bayangan itu. Namun, saat mereka berlari keluar dari hutan, Resti merasakan kesedihan yang mendalam. Mereka berhasil selamat, tetapi Sandi tampak hancur dan putus asa. "Kenapa kita harus melakukannya?" kata Sandi dengan suara penuh penyesalan. "Aku pikir kita bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang baik, tetapi hanya membawa kita pada kegelapan." Resti merasakan hatinya berat. Kita seharusnya mendengarkan peringatan Ustaz. Kita tidak bisa bermain-main dengan hal-hal seperti ini. Kita telah menggali lebih dalam ke dalam kegelapan tanpa menyadari risikonya. Malam itu, saat mereka pulang, Resti dan Sandi merasa hancur. Mereka menyadari bahwa keinginan untuk mencari kekuatan dan kekayaan telah membawa mereka ke dalam situasi berbahaya. Keterikatan pada kekuatan gelap membuat mereka merasa kehilangan diri. Ketika mereka tiba di rumah masing-masing, Resti tidak bisa tidur. Dia teringat pada pengalaman mengerikan itu dan bagaimana kegelapan hampir menguasai mereka. Dalam pikirannya, dia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus mereka hadapi. Keesokan harinya, Resti memutuskan untuk kembali ke masjid dan meminta nasihat Ustaz. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa menghadapi kegelapan ini sendirian.
Dia harus menemukan cara untuk mengakhiri semua ini sebelum terlambat. Dengan tekad baru, Resti bertekad untuk mencari bantuan dan mengatasi rasa penyesalan yang menggerogoti hatinya. Dia tidak akan membiarkan kegelapan menguasai hidupnya dan orang-orang yang dia cintai. Perjuangan mereka untuk melawan kegelapan baru saja dimulai, dan Resti tahu bahwa dia harus berjuang lebih keras dari sebelumnya. Akhir yang menyeramkan. Setelah pertemuan yang menggetarkan dengan kegelapan di hutan, Resti dan Sandi merasa terjebak dalam ketakutan dan penyesalan. Mereka tidak bisa kembali ke kehidupan normal, dan setiap malam mereka terbangun dengan mimpi buruk tentang bayangan-bayangan yang mengintai. Resti tahu bahwa untuk mengakhiri semua ini, mereka harus kembali ke pabrik dan menghadapi apa yang ada di dalamnya. Dengan berat hati, Resti mengajak Sandi untuk menemui Ustaz sekali lagi. Mereka ingin meminta nasihat tentang cara menghadapi makhluk jahat yang mengancam mereka. Ustaz menyambut mereka dengan perhatian dan mendengarkan semua yang mereka ceritakan. Anda telah berani menghadapi kegelapan, tetapi kalian harus ingat bahwa kekuatan jahat tidak akan menyerah begitu saja, kata Ustaz dengan nada serius. Kalian harus bersiap untuk menghadapi apa yang akan datang. Bawalah orang-orang yang kalian percayai dan lakukan ritual perlindungan sebelum memasuki pabrik. Mendengar kata-kata Ustaz, Resti dan Sandi merasa lebih tenang. Mereka berdua berkumpul dengan beberapa teman dekat yang mereka percayai, termasuk mereka yang memiliki keyakinan yang sama. Mereka menjelaskan situasi yang mereka hadapi dan mengajak mereka untuk bergabung dalam ritual perlindungan. Pada malam yang ditentukan, mereka berkumpul di halaman masjid. Ustaz memimpin doa, meminta perlindungan dari kekuatan jahat. Suasana menjadi khusyuk, dan setiap orang berdoa dengan tulus. Resti merasakan kehangatan dan dukungan dari teman-temannya, dan harapan mulai mengisi hatinya. Setelah doa selesai, mereka semua berangkat menuju pabrik dengan hati-hati. Saat berjalan, Resti merasakan hawa dingin menyelimuti mereka. Dia tahu bahwa kegelapan itu masih ada, menunggu untuk menyambut mereka kembali. Sesampainya di pabrik, suasana terasa mencekam. Bangunan tua itu berdiri megah di bawah cahaya bulan, tetapi bayangannya seolah menutupi segalanya. Resti mengambil napas dalam-dalam dan melangkah maju, diikuti oleh Sandi dan teman-teman mereka. Mereka memasuki pabrik dengan hati-hati, dan saat melangkah ke dalam, mereka merasakan hawa dingin semakin kuat. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan yang memanggil mereka. Resti berusaha untuk tetap fokus dan mengingat doa yang diajarkan Ustaz. Ketika mereka sampai di ruangan tempat Resti pertama kali menemukan buku ritual, suasana semakin gelap. Lampu-lampu berkedip, dan bayangan-bayangan mulai muncul di antara mesin-mesin tua. Resti dan Sandi saling berpandangan, ketegangan semakin meningkat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Sandi dengan suara bergetar. Kita harus berdiri bersama dan mengucapkan doa perlindungan, jawab Resti, berusaha tetap tenang. Kita harus menunjukkan bahwa kita tidak takut. Mereka semua berkumpul di tengah ruangan, berdiri berhadapan, tangan saling menggenggam. Resti memimpin doa, suaranya menggema di dalam kegelapan. Saat mereka mengucapkan doa, cahaya mulai bersinar dari tengah ruangan, menembus kegelapan. Namun, saat cahaya semakin terang, bayangan-bayangan gelap itu mulai bergetar dan berhamburan menuju mereka. Suara gemuruh terdengar, dan Resti merasa seperti ada sesuatu yang berusaha merobek jiwanya. Jangan berhenti, terus berdoa, teriak Sandi, suaranya penuh ketegangan. Mereka semua mengucapkan doa dengan sekuat tenaga, tetapi bayangan-bayangan itu semakin mendekat. Resti merasakan ketakutan yang mendalam. Dia tahu bahwa kegelapan itu ingin mengambil alih mereka. Tiba-tiba, salah satu teman mereka berteriak, "Aku tidak bisa." Mereka memanggilku. Resti melihat teman itu terjatuh ke tanah, wajahnya putih pucat. Dia merasa ada sesuatu yang menarik temannya ke dalam kegelapan. "Tolong, bantu aku," teriak temannya, tetapi bayangan itu semakin kuat dan menariknya. "Pergi." Resti merasa hatinya hancur. "Jangan, kembali," teriaknya, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bayangan itu semakin menguasai ruangan, dan satu persatu,
teman-teman mereka mulai terjebak dalam ketakutan. Dalam sekejap, Resti dan Sandi merasa terasing, dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang terus mendekat. Mereka berdua berusaha melawan, tetapi kekuatan jahat itu terlalu kuat. Resti merasa lelah dan putus asa, melihat teman-temannya terjebak dalam kegelapan. "Resti, kita tidak bisa menyerah," Sandi berteriak, berusaha memberikan semangat. "Kita harus menemukan cara untuk mengalahkan mereka." Dengan sisa tenaga yang ada, Resti mengingat kembali apa yang diajarkan Ustaz. Dia mulai mengucapkan doa perlindungan dengan keras, berusaha mengusir kegelapan. Namun, saat dia melakukannya, dia merasakan bayangan gelap menyentuh bahunya. "Tidak, kembali!" teriaknya, berusaha melawan. Namun, bayangan itu terus menariknya ke dalam kegelapan. Akhirnya, saat semua harapan terasa hilang, Resti merasakan sebuah cahaya muncul dari dalam dirinya. Dia mengingat semua yang penting dalam hidupnya, keluarga, teman-teman, dan harapan untuk masa depan. Dengan kekuatan itu, dia berteriak, "Aku tidak akan membiarkanmu mengambilku." Cahaya itu semakin terang, menerangi seluruh ruangan dan mengusir bayangan-bayangan gelap. Namun, bayangan terakhir yang tersisa mendekat, dan Resti merasakan seolah makhluk itu ingin mengambilnya. Dalam pertarungan terakhir, dia berusaha melawan, mengingat semua yang dia cintai. Dengan satu teriakan penuh kekuatan, Resti mengeluarkan semua energinya. "Kembali, aku tidak takut." Cahaya yang kuat melesat dari tubuhnya, membakar bayangan-bayangan yang mengintai. Kegelapan mulai mereda, dan suara gemuruh berhenti. Namun, saat semua berakhir, Resti terjatuh ke tanah, kehabisan tenaga. Sandi berlari ke arahnya, membantu Resti berdiri. Kita berhasil," teriaknya dengan gembira, tetapi saat mereka melihat sekeliling, mereka menyadari bahwa banyak teman mereka telah hilang. Dengan hati yang hancur, Resti dan Sandi menyadari bahwa mereka telah kehilangan banyak orang dalam perjuangan ini. Kegelapan mungkin sudah terhalau untuk saat ini, tetapi harga yang mereka bayar sangat mahal. Saat mereka meninggalkan pabrik, Resti merasakan beban di hatinya. Dia tahu bahwa meskipun mereka berhasil selamat, kegelapan akan selalu ada, menunggu untuk kembali. Dan mereka harus berjuang lebih keras untuk melindungi diri dan orang-orang yang mereka cintai. Malam itu, saat berjalan pulang, Resti berjanji pada dirinya sendiri. Dia tidak akan membiarkan kegelapan menguasai hidupnya. Dia harus melanjutkan perjuangannya dan membagikan kisahnya kepada orang lain agar tidak ada yang terjebak dalam kegelapan yang sama. Kegelapan mungkin telah ditangkal untuk saat ini, tetapi Resti tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Dia harus terus berjuang melawan bayang-bayang kekayaan yang mengintai, dan dia bertekad untuk tidak pernah menyerah.